Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Kami sangat berbahagia kembali boleh melayani Bapak Ibu Saudara sekalian dalam saat teduh ini. Sekalipun tentu tidak bisa satu minggu itu saat ada rekaman saat teduh terus nggak bisa ya. Mungkin satu minggu hanya 5 kali kami bisa berikan kesempatan untuk melayani saudara dalam saat teduh ini ya. Sehingga hari-hari 2 hari itu kami harap ya Bapak Ibu Saudara tetap saat teduh sendiri ya. Jangan sampai jauh dari Tuhan. Kalau bisa setiap hari ambil waktu datang pada Tuhan. Nah, mari kita akan bersama-sama dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya.
Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. 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 Yesus, Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kami berdoa. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus. Ajaib Kau Tuhan, Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. tak akan goyah. Selamanya. Oh, ajaib Kau Tuhan. Engkaulah kekuatan hidupku. Engkaulah Terima kasih segala Tuhan. hidupku. Ya Tuhan. Tidak ada yang lebih daripada Engkau Tuhan Haleluya. dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur memiliki Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Allah yang selalu memenuhi kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat Haleluya, hari ini Yesus. Tuhan. Kami boleh ada bersama-sama dengan Engkau adalah suatu anugerah yang terindah. Amin Tuhan Terima Yesus. kasih Bapa buat kesempatan yang indah pada hari ini. Kami mau mendengar akan suara-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Urapi kami yang mendengarnya. Dan biarlah firman-Mu senantiasa boleh hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih, Bapa, Tuhan. kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Saat yang indah bersama dengan Tuhan tentunya. Dan sekarang kita akan masuk dalam bagian pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita sudah sampai pada kitab Markus pasal yang ke-15. Dan kembali kita akan dibantu membacakan oleh seorang ibu. Silakan Ibu. Yesus di hadapan Pilatus.
Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Yesus disalibkan. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hei engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu."
Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya bahwa kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Yesus mati. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh, dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Yesus dikuburkan. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Haleluya, amin, amin. Kami sangat percaya ya, tadi waktu-waktu baca, Tuhan sudah taruh masing-masing kita ada sesuatu yang Tuhan taruh dari ayat-ayat yang kita sudah baca. Nah, namun izinkan saya membagikan sedikit apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, yang mana itu ada pada bagian ayat 29. Ya, mulai ayat 29 maksud saya. Mari kita akan lihat bersama-sama. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri. Dan mereka berkata, orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Sampai situ saja. Saudara dikasih Tuhan, menurut saya ini menarik sekali ya. Pernah nggak saudara berpikiran seperti saya? Bertanya-tanya, mengapa sih pada waktu itu Yesus nggak turun aja dari salib? Pasti dampaknya itu lebih spektakuler memang ya. Benar kan? Pada waktu Yesus disalib, ditantang,
turun dari salib. Kalau Yesus pada waktu itu beneran turun dari salib, pasti orang lebih banyak yang percaya dan itu pasti jadi berita yang fenomenal sekali. Tapi mengapa Yesus yang membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang timpang, pada hari itu tidak turun dari salib? Saudara, kalau saudara ingat apa yang selama ini kita sudah saat teduh, beberapa kali terjadi kejadian yang sama. Kejadian di mana Yesus ditantang. Tapi ketika Yesus ditantang, Yesus tidak mau justru melakukannya. Ini menarik sekali. Yang pertama, pada waktu pencobaan di padang gurun tentunya, pada waktu Yesus ditantang mengubah batu menjadi roti. Kalau engkau anak Allah gitu ya. Seolah-olah kalau engkau tunjukkan bahwa engkau Allah supaya aku percaya gitu kan. Yesus tidak mau, saudara. Pada waktu orang Farisi datang juga minta tanda, Yesus juga tidak mau. Dan pada saat detik terakhir, pada waktu dia meninggal, dia ditantang dan sekali lagi kita menunjukkan dia tidak mau. Setiap kali ditantang, dia justru nggak mau. Nggak mau melakukannya. Pernah nggak saudara berpikir, kenapa ya? Disinilah tampaknya Tuhan sedang mengajarkan pada kita bahwa Tuhan itu Allah yang berdaulat. Artinya berdaulat, dia bebas melakukan apapun yang dia mau menurut kehendaknya. Bukan menurut kehendak orang lain. Dia bukan Allah yang bisa kita goda-goda, ayo lakukan supaya aku percaya sama kamu. No. Dia bukan Allah yang gila pujian. Walaupun tidak ada orang di dunia ini yang memuji dia, dia tetap Allah. Dan dia menunjukkan pada kita tentang kedaulatannya. Dia tidak mau diatur oleh siapapun, karena dia Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, namun hari-hari ini ada banyak sekali orang Kristen yang sayangnya berusaha mengatur Allah. Bukan memberikan dirinya diatur oleh Allah. Ya sama sih, seperti dalam hidup dunia ini, ada banyak istri juga yang pengen mengatur suaminya. Padahal firman Tuhan berkata, justru suami istri tunduk pada suaminya, kan begitu ya. Kadang-kadang umat Tuhan juga banyak tuh pengen ngatur Tuhan sebagai suami, kepala gereja. Dengan cara apa? Dengan banyak hal. Ngambek kalau nggak dituruti oleh Tuhan. Kalau nggak diikuti keinginannya oleh Tuhan, nggak dijawab doanya, lalu meninggalkan Tuhan, menghujat Tuhan. Apa orang-orang ini berpikir bahwa kalau Tuhan ditinggalkan mereka lalu Tuhan rugi gitu ya? Coba saudara pikir, orang yang meninggalkan Tuhan, itu yang rugi dia sendiri loh. Tuhan tuh nggak rugi apa-apa. Tuhan tidak untung apa-apa kalau kita memuji dia. Untungnya apa? Nggak ada. Dan Tuhan tidak rugi apapun kalau kita menghujat dia. Karena sekalipun kita menghujat sampai berbusa, dia tetap Allah. Gambarannya gini, kita nggak tahu tuh semut ngomong apa tentang kita. Bisa jadi mereka lagi gosipin kita saat ini. Dan mau semut itu gosipin kita apapun, kita nggak peduli kan. Emangnya mau apa? Kamu bisa apa? Sama seperti kita kan. Saudara, mari kita memahami benar-benar lewat apa yang kita baca hari ini. Mari kita letakkan Allah pada kedudukannya yang tepat dalam diri kita. Bahwa dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dan dia berdaulat atas apapun. Kita tuh seperti istri tuh yang datang sama suaminya. Pak, beliin ini dong. Kalau suaminya bilang no, ya terima dengan bersyukur. Bukan lalu ngambek, lalu marah begitu. Kan itu bukan sikap yang benar. Mari kita jadi seorang umat Tuhan yang baik. Mempelai wanita yang baik. Calon mempelai wanita yang baik. Ya. Percaya penuh pada dia. Percayalah. Sekali lagi seperti kemarin. Percayalah bahwa dia selalu tahu yang terbaik bagi kita. Amin. Allah itu berdaulat. Jangan coba-coba mengatur Allah. Karena harusnya hidup kita yang diatur oleh Allah. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita akan datang bersama pada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman yang baru saja kita dengarkan dan renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Seringkali iblis menipu kami Tuhan, dan berusaha membuat kami secara tidak langsung melawan Engkau, dengan tidak menempatkan Engkau pada kedudukan yang benar sebagai Allah yang berdaulat atas apapun. Ketika kami kecewa, ketika kami marah pada Tuhan, hari ini kami disadarkan bahwa kami telah bertindak kurang ajar sebenarnya terhadap Tuhan. Tapi kami mau bertobat Tuhan. Kami mau belajar terus menyadari bahwa Engkau adalah Allah di hidup kami. Apa yang Kau putuskan bagi kami, itulah yang terbaik bagi kami. Sampai kapanpun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yuk kita akan doa bagi orang-orang yang belum percaya Yesus, yang kita kenal. Yuk doakan terus, sebut terus nama mereka. Ya, doakan mereka supaya Tuhan buka jalan bagi pertobatan mereka. Mari doa bersama-sama. Baik, kita lanjutkan doa kita ya. Haleluya. Tuhan, kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang masih menderita penyiksaan, penganiayaan, himpitan karena nama-Mu yang mereka pegang teguh. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan kuatkan saudara-saudara kami ini Tuhan. Kuatkan iman mereka. Dan kalau boleh tentu kami terus berdoa, lepaskan mereka Tuhan dari segala penderitaan, penyiksaan dan penganiayaan itu. Tolong mereka Tuhan, tolong umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia yang tercinta. Kiranya Tuhan limpahkan damai sejahtera. Tuhan limpahkan berkat atas Indonesia. Jauhkan dari segala krisis apapun. Tuhan tolong Indonesia. Bahkan kiranya pertobatan jiwa besar-besaran terjadi atas Indonesia dalam nama Yesus. Engkau mencintai Indonesia. Dan seluruh dunia kami juga berdoa. Tuhan tolong umat-Mu di seluruh dunia. Pertobatan jiwa kiranya terjadi di seluruh dunia untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni juga kesalahan dosa pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami segenap umat-Mu yang ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala maupun guru, setiap orang yang punya gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Kami berdoa Tuhan berikan pada kami semua, karuniakan kepada kami dan keluarga kami hati yang tulus, ikhlas melayani-Mu Tuhan. Bukan untuk cari kekayaan, cari nama baik atau cari apapun, tapi tertuju fokus untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Cukupkan kiranya apa yang diperlukan oleh kami dan keluarga kami. Dan Tuhan kiranya perlengkapi kami dan keluarga kami lebih lagi untuk dapat lebih berkarya bagi kerajaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati pelayanan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, jangan biarkan ada yang terhilang ya Tuhan. Kiranya Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan. Kuatkan iman percaya mereka, pengharapan mereka, kasih mereka kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang hari-hari ini sakit. Kami percaya kuasa-Mu tetap sama. Karena itu setiap yang sakit, kiranya Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang di dalam masalah, Tuhan berikan kemenangan dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus.
Dan kalau itu terjadi, kalau masalah itu terjadi karena kesalahan umat-Mu, juga Tuhan kiranya tunjukkan kesalahan kami, Tuhan nyatakan, Tuhan ampuni, dan Tuhan tolong agar dapat bertobat sungguh-sungguh. Dan dalam nama Yesus, dalam semua yang kami hadapi, Tuhan kiranya melimpahkan damai sejahtera, sukacita, dan kekuatan senantiasa. Dan bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, maka kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa darah-Mu Tuhan menutup bungkus kami dan keluarga kami. Dan sekarang saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan berdoa untuk pergumulannya masing-masing. Mari kita akan berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Baik, sudah ya. Kita akan tutup saat teduh kita hari ini. Yang mau lanjut terus lanjut ya. Selama saudara punya waktu saat teduh ya, jangan bosan-bosan datang pada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan tutup. Bagi yang mau tutup sama-sama saya, yuk kita doa sama-sama. Sekarang Tuhan, kami akan beraktivitas. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami dan pekerjaan kami. Dalam segala perkara, Tuhan, kami mohon Engkau memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.